Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang pertama. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberikan kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar, Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu ia bertolak dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia.
Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Oke, shalom semuanya. God bless ya. Thank you semua hadir. Yuk, hari ini kita belajar. Kita episode yang lalu belajar tentang ukuran. Ya, sebelumnya tentang mapping, pemetaan dan sebagainya. Hari ini kita mulai telisik lagi nih perjalanan Rasul Paulus. Yang akan kita mulai dengan ayat 8, saudaraku. Tolong ditayangkan ayat 8-nya. Tetapi Krispus kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Kita sudah belajar bahwa yang lalu Paulus ditolak di pelayanan di rumah ibadat. Lalu Paulus menemukan sebuah rumah dari jemaat yang beribadah di rumah ibadat. Paulus melayani di sana dan Tuhan kirimkan banyak orang Korintus untuk dimenangkan oleh Paulus. Di balik itu juga ada Paulus tinggal serumah dengan Aquila Priscilla, sama-sama pembuat kemah. Sehingga Paulus banyak sharing, akhirnya Aquila Priscilla mengikut Paulus sampai kepada Efesus, ditinggalkan di Efesus. Aquila Priscilla akhirnya mengajarkan seseorang yang fasih Taurat yang bernama Apolos. Lalu kita belajar bagaimana pemetaan keberhasilan Paulus. Bahwa di rumah ibadat Paulus itu tidak berhasil. Nah, ketika masuk ke sebuah rumah, di sebelah rumah ibadat itu Paulus memenangkan kepala rumah ibadat. Di sini titik kuncinya, saudaraku. Paulus taat kepada Tuhan. Paulus ketika ditolak, Paulus tidak menyeberang, tidak kecewa, tidak meninggalkan pelayanan. Tapi Paulus mencari sedemikian rupa sehingga dia menemukan sebuah rumah daripada jemaat yang ibadah di rumah ibadat yang menerima pelayanan dia. Akhirnya Paulus memenangkan kepala rumah ibadat. Bagaimana tantangan hidup di dalam Tuhan ini tantangan demikian rupa, saudaraku. Bagaimana melayani Tuhan itu tantangannya sedemikian rupa. Seringkali kita di episode yang lalu diperhadapkan dengan tantangan dunia yang jatuh dalam tangan iblis. Dunia, bumi yang dihuni oleh iblis dan segala setan-setan mengikuti dia. Di mana kita hidup di dalam dunia di bumi ini. Seperti Taman Eden diciptakan itu di sebuah tempat di bumi, saudaraku. Sehingga iblis menggoda Hawa di mana Adam hadir dengan buah terlarang yang menarik hati. Iblis cuma menggoda, saudaraku. Sama dengan penolakan daripada pelayanan Paulus, itu iblis menggoda Paulus. Bahwa pelayanannya gagal. Seringkali orang-orang percaya anak-anak Tuhan ketika bekerja atau melayani dari satu hal ke hal yang lain merasa gagal. Cenderung kecewa, tawar hati lalu meninggalkan pekerjaan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan rumah tangganya, meninggalkan kehidupannya dan sebagainya. Sama dengan Adam dan Hawa, akhirnya mereka keluar dari taman di Eden sebelah timur. Tetapi Adam dan Hawa tetap menyembah Tuhan. Akibat dosa lahirlah Kain. Dosa melahirkan dosa. Tetapi ada Habel yang persembahannya berkenan kepada Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita punya dua dimensi, saudaraku. Seringkali kita tergoda dengan hal-hal yang dari dunia, buah terlarang. Di mana iblis menggoda kita. Tetapi sebelum iblis menggoda, Allah sudah berfirman mengatakan buah itu terlarang. Ada firman Tuhan. Paulus, Tuhan mengatakan, jangan takut, kamu tidak akan dapat dijamah. Banyak umatku di kota ini. Paulus yang dapat kasih karunia anugerah untuk membuat banyak orang Korintus mengenal Tuhan dan mengikut Tuhan, menjadi umat Tuhan. Yang tidak nampak kasat mata, tapi yang penting
Paulus sudah ditolak lebih dulu. Seringkali dalam pengikutan kita kepada Tuhan, seperti di awal-awal daripada episode ini, bahwa kita tuh di atas puncak tapi dibawa turun titik terendah. Justru di titik terendah kita ketemu air. Justru di titik terendah kita ketemu mata air yang bergabung menjadi satu sungai kecil. Sungai kecil, sungai itu enggak ada di puncak gunung, saudaraku. Di puncak gunung itu mata air yang mengalir turun ke bawah, bergabung sesama mata air, lalu menjadi satu aliran air, kadang menjadi seperti air terjun. Tapi air terjun itu turun ke bawah, lalu mengalir lagi menjadi sungai kecil. Maaf saudaraku, bening sekali. Semakin ke bawah, semakin akan dipenuhi, diwarnai dengan hal-hal yang lain sampai kepada muara. Warnanya tidak bening lagi. Semua anak Tuhan akan masuk ke muara. Muara itu pertemuan antara mata air di atas dengan yang namanya lautan yang di bawah titik terendah, ketinggian bumi. Lautan itu asin, penuh kekayaan, penuh habitat tersendiri yang berbeda dengan daratan. Tetapi mata air itu menghidupi orang yang di darat. Saudaraku paham ini. Yang dari Allah tinggal di dalam kita Roh Kudus. Firman Allah yang diberikan pada kita itu adalah mata air. Segala satu dari Allah itu mata air. Aliran air yang keluar dari gerbang suci. Yeskiel tulis, itu menjadi mata air. Dan air itu yang menghidupi kita. Tetapi kalau di muara, kalau di laut, itu punya kehidupan sendiri. Di mana kita mengambilnya menjadikan bahan kehidupan kita. Tetapi apabila tidak ada asal muasalnya air itu, kehidupan di laut gak pernah ada. Karena tanpa mata air yang tawar, laut menjadi terlalu asin. Maaf saudaraku. Maaf saudaraku agak flu. Nah ketika air laut menjadi asin, itu tidak ada kehidupan. Dihidupkan dari mata air. Sehingga anak-anak Tuhan, yang kepenuhan Tuhan, yang dipenuhi oleh Tuhan, itu sesungguhnya menghidupkan kehidupan yang di dunia atau di lautan. Dunia ini punya kehidupan sendiri. Mata air itu menghidupkan kita yang dari daratan. Anak-anak Tuhan kalau diumpamakan itu orang-orang manusia-manusia yang hidup di daratan. Gak bisa hidup di lautan, di dalam. Berenang seperti ikan gak bisa. Lautan punya habit sendiri, sungai besar punya habit sendiri, muara punya habit sendiri. Tetapi kalau mata air sungai kecil itu rata-rata gak ada kehidupan, ikan-ikan gak ada. Tetapi air yang bening ini sesungguhnya menghidupi sampai kepada dunia. Sehingga saudara sehebat apapun, sekaya apapun, seberhasil apapun, hidup di tengah dunia, saudara sudah memiliki dunia, saudara tetap butuh sungai kecil itu. Pelayanan saudara sehebat apapun, khotbah saudara sefasih apapun, kekayaan saudara sekaya apapun, kepandaian saudara sepandai apapun, saudara tetap membutuhkan aliran air itu. Kalau tidak ada aliran air itu, kehidupan saudara sendiri mati. Di beberapa episode yang lalu kaki dianya mati. Kenapa? Karena enggak punya hubungan lagi sama Tuhan. Enggak melakukan kehendak Tuhan. Enggak membuat pemetaan. Lalu ukuran dipakai, ukuran nilai. Nilai daripada dunia yang tetapkan. Kalau punya harta banyak dihormati. Kalau punya harta sedikit kita singkirkan. Yang lemah kita buang, bukan dikuatkan. Yang kaya kita perhamba. Kita yang jadi hamba. Kalau hidup kita seperti itu, kita menjadi sama dengan dunia. Kita menjadi asin. Ketika air itu tidak mengalir lagi, Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak setuju,
ada dosa, kelemahan. Seperti contoh Daud. Daud awalnya 13 tahun itu luar biasa. Diakui Tuhan, diakui manusia, diakui pengikutnya, diakui musuhnya. Saul ketika puncak jubahnya dipotong. Daud itu sujud memanggil dirinya anjing. Memanggil Saul itu tuanku, sampai Saul itu nangis. Kasih Daud mata air yang hidup itu mengalir kuat. Tapi ketika peristiwa Batseba, dia bisa bunuh Uria yang setia terhadap dia. Ketika hubungannya baik dengan Tuhan, dia ampuni musuhnya. Dua hal yang berbeda. Hidup di tengah dunia menjadi sama dengan dunia, memiliki ukuran dunia. Saudara menjadi Daud ketika berjumpa dengan Batseba. Hubungan Daud sama Allah sudah mati. Hubungan saudara dengan Allah sudah mati karena saudara pakai ukuran dunia, pandangan dunia, semuanya secara dunia, orang-orang pintar dunia, sarjana dunia, bukan suara Tuhan, bukan ukuran Tuhan, bukan hati Tuhan, bukan hadirat Tuhan, bukan penyataan Tuhan. Paulus itu adalah seorang rasul yang kecil, ditolak di mana-mana, bahkan diadili. Tapi kita belajar kisah di Korintus, Paulus door to door, man to man, malah memenangkan satu kota Korintus. Door to door malah menjadikan seorang pengusaha pembuat kemah menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani hamba Tuhan yang sudah mengajar. Ada kelahiran hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, namanya Aquila Priscilla. Sehingga yang lemah di dunia ini dipanggil Tuhan untuk mengalahkan yang kuat di dunia, itulah Daud. Sedangkan Simson yang kuat itu dikalahkan oleh namanya Delila, PSK, pelacur. Saudara lihat pembandingnya Alkitab. Daud yang tidak berarti yang kecil mengalahkan Goliat yang raksasa, yang sejak kecil sudah ahli berperang. Daud cuma memegang busur, memegang namanya umban, ketapel. Oleh karena Allah menyertai Daud, karena ada aliran kehidupan Allah di dalam diri Daud. Tetapi Simson dikalahkan oleh Delila, seorang pelacur. Sehingga ketika saudara menjadi kuat, saudara tidak mengandalkan Tuhan lagi, saudara tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, satu hari saudara akan dikalahkan yang lemah. Saudara akan hancur, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, kehidupan saudara. Itulah spirit Alkitab yang bercerita mengajarkan kita semua. Sehingga keberhasilan saudara itu harus bergantung kepada Tuhan. Tetapi seringkali keberhasilan itu Tuhan bawa ke titik terendah dulu untuk naik kepada kesuksesan Tuhan. Di mana ketika kesuksesan Tuhan terjadi, Paulus seumur hidupnya itu melayani Tuhan. Simson pesta-pesta kepelacuran, minum-minum. Daud pesta porah minum-minum sampai anaknya suka minum-minum, mabok-mabokan sampai perkosa adik. Karena kesukaan dunia sudah menjerat Daud. Salomo hobi dengan perempuan, melepaskan nafsu syahwatnya, tidak ada batasan walaupun firman Allah belum melarangnya. Tetapi oleh karena kesukaan dia, hobinya, Salomo membangun rumah berhala, hampir dia masuk neraka. Itulah ukuran-ukuran Tuhan, itulah aliran-aliran air hidup Tuhan. Kalau tidak, kita akan hidup di alam yang lain, yaitu di dalam lautan, di sungai, di mana nggak bisa hidup, kita akan mati. Manusia rohani kita mati, manusia baru kita akan mati, kita akan ketemu dengan manusia yang lama. Kita bahkan lebih jahat lagi daripada sebelum kenal Tuhan, lebih licik, lebih pelit, lebih dan sebagainya. Karena Yesus ngomong, lebih baik kamu tidak mengenal kebenaran daripada kamu mengenal lalu meninggalkannya atau berbalik daripadanya. Keadaanmu lebih buruk. Kalau kamu dihuni setan 1, dia akan balik ngajak temannya 7. Kalau 2000 danau gerasa, kamu dihuni dalam 16.000. Keadaanmu lebih buruk dan sikapmu, karaktermu, hidupmu lebih jahat lagi. Saya melihat itu di dalam pelayanan yang Tuhan berikan. Anak-anak Tuhan jatuh
Lebih buruk lagi keadaannya saudaraku. Walaupun kelihatan masih berhasil secara dunia. Melayani secara dunia. Memberi pada gereja secara dunia, nilai uang. Tapi pengorbanan, darah, kesetiaan gak ada. Halo. Dan yang pasti kehadiran ibadah, doa yang akan surut dan hilang. Gak mungkin doa semalam-malaman seperti Yesus. Gak mungkin bisa bertahan berdoa barang 1 jam saja. Ngobrol sama Tuhan asik. Udah gak ada, kaki dianya udah mati. Hari ini kita belajar bagaimana ukuran dunia itu adalah kita tetap berhasil. Yang diawali berhasil di dalam Tuhan. Tetapi membawa pada kita kehidupan lautan atau dunia. Di mana kita manusia daratan, manusia lahir baru kita, manusia rohani kita tidak sanggup hidup di dunia, mati. Lalu kita menjadi sama dengan orang dunia, ukuran kita ukuran orang dunia, yang berhasil, yang kaya kita hormati, yang tidak berhasil, yang miskin kita tendang, kita hina. Itu ada di dunia pelayanan, ada di gereja, ada di anak-anak Tuhan, di mana kita harus mulai belajar hal-hal ini. Di episode yang lalu kita belajar bagaimana Daud dipilih Allah yang tidak berarti, yang dikandung dari dosa, anak terhilang, anak tertolak, yang tidak sekolah, yang di desa, pelayanan kecil, malah dipilih Tuhan. Gereja-gereja mega church pada akhirnya berantakan, pecah, keluarga ribut, berantem, bikin gereja sendiri-sendiri. Papa ditolak di gerejanya, mama ditolak sama anaknya, bawa jemaat, bawa bendahara, banyak bawa kerja, bawa full time, diri gereja sendiri, mempermalukan Tuhan. Dan orang Kristen asik-asik aja, nyantai-nyantai aja itu. Di manakah penghakiman Allah? Hal-hal gitu harus diluruskan. Kita nggak boleh setuju. Gereja-gereja besar mengundang hamba-hamba Tuhan besar demi keamanan gereja. Satu sisi baik, sisi mata uang yang lain. Sehingga jemaat ketika melihat hamba Tuhan tidak berhasil, hamba Tuhan kecil, hamba Tuhan desa, itu betul-betul dihina saudaraku. Oh, ibadah di mana? Itu sering saya temui ketika ketemu orang Kristen. Lalu kita bercakap-cakap, saya tanya ibadah di mana? Dengan bangganya, saya ibadah di Pastor A. Saya ibadah di gereja B. Lalu saya ditanya, ibadah di mana? Oh enggak, saya seorang pastor. Sebelah mata tertutup saudaraku. Gerejanya apa ini? Enggak dikenal, sebelah mata tertutup saudaraku. Itu sudah jadi problem. Kalau masuk gereja desa enggak ada kekaguman, yang ada belas kasihan. Kasihan ya, kasihan. Kayak pelayanan desa itu kayak yang di rumput liar, kayak yang di tempat-tempat yang kotor. Mesti dikasihani. Pelayan-pelayan Tuhan di desa dengan seadanya melayani dianggap betul-betul kecil. Bukannya dibagikan sesuatu yang menambahkan mereka. Malah datang ada yang dengan arogannya, dengan segala kejumawaannya. Banyak hal terjadi. Sesungguhnya kita sudah melihat buah terlarang itu menarik. Kalau kita melakukannya, kita sudah memakannya. Kita akan dibuang di bumi. Saudaraku, karena ukuran kita pakai, ukuran dunia. Daud akhirnya pakai ukuran dunia. Saul akhirnya pakai ukuran dunia. Daud tidak ada pembatas pengaman firman Allah. Batseba diambil padahal dikasih tahu dia istrinya Uria. Uria itu panglima perang dia. Setelah ditiduri enak, senang, diambil suaminya dibunuh. Keserakahan menjerat demikian rupa. Saudara dalam bisnis serakah, mulai kompromi, bahkan melakukan dosa-dosa, tipu sana tipu sini. Hati yang sudah berubah menjadi seperti Daud.
Saudara membuat kejatuhan beberapa orang yang berbisnis dengan saudara. Yang ada transaksi keuangan dengan saudara. Tapi saudara makin kaya. Itu ukuran dunia saudaraku. Saudara menjadi sama dengan dunia. Saudara hidup di tengah lautan. Pasti mati manusia rohani saudara. Saul juga sama. Ketika diberikan tahta diikuti banyak orang menang perang. Ketika pada suatu kali dia seakan-akan kalah perang. Dia sengaja melanggar aturan Tuhan. Bahkan dia sengaja melanggar perintah Tuhan. Setelah itu dia mau bunuh hamba Tuhan. Saul tidak terkalahkan 40 tahun, Daud tidak terkalahkan 40 tahun. Yang satu mati sakit, yang satu mati bunuh diri. Alkitab mencatat itu ada esensinya, ada pesannya. Kita tidak boleh hanya sekedar ke gereja, kita nggak boleh hanya sekedar dengar firman, kita nggak boleh hanya sekedar baca firman, kita nggak boleh hanya sekedar ngomong firman, kita juga nggak boleh sekedar memberitakan firman tanpa kita mengerti dan melakukannya. Kita hidup di dalam pesan itu, kita mengerti, memaknai, kita belajar walaupun jatuh bangun, Musa jatuh bangun. Abraham jatuh bangun, semua jatuh bangun. Samuel juga ketika diutus Tuhan kepada Isai, dia nggak mau. Aku mau dibunuh Saul. Elia juga sama, semua nabimu mati, sembunyi di gua dia. Nggak mau dia, melain Tuhan lagi. Tapi Tuhan datang, Tuhan ambil. Kejatuhan bukan sebuah masalah bagi Tuhan. Tapi perilaku dari prinsip yang salah itu bermasalah di hadapan Tuhan. Karena itu yang menjadikan kita keliru, menjadikan kita salah, menjadikan kita jahat. Dosa itu dibenci Tuhan. Tuhan siap menghapuskan dosa kita. Tapi Tuhan tidak pernah mau terima karakter-karakter yang salah. Tuhan tidak pernah mau terima kekerasan hati untuk menetapkan yang salah menjadi kebenaran dalam hidup anak-anaknya. Karena Tuhan akan meninggalkannya. Ditulis roh Tuhan undur dari Saul. Dan Saul dirasuki iblis. Saudara cari bagaimana roh Tuhan undur daripada Simson. Bagaimana Tuhan datang kepada Daud. Bagaimana Abraham melahirkan musuh-musuh yang memusuhi keturunannya. Salomo melahirkan musuh-musuh yang memusuhi keturunannya. Saudara orang-orang kaya, saudara melahirkan orang-orang memusuhi anak-anak saudara. Kita harus belajar dari Alkitab. Sehingga Salomo menuliskan segala sesuatu di bawah matahari sia-sia. Takut akan Tuhan, permulaan dari hidup. Hari ini kita belajar bagaimana kedekatan dengan Allah, menjaga hubungan dengan Allah, tetap menerima, diisi oleh air hidup. Sehingga kita membagikan air hidup. Kalau tidak, kita menjadi kering dan kita menjadi sama dengan dunia. Bahkan kita akan menjadi lebih jahat. Walaupun kita tetap berhasil, walaupun kita mungkin tetap melayani, tetapi semua bukan kehendak Tuhan. Paulus punya kepekaan khusus. Paulus mendapat perlakuan khusus. Paulus ditolak. Paulus masih mencari tempat dan di sana Tuhan bekerja. Banyak orang Korintus dimenangkan. Ketika Paulus ke Efesus, Paulus ditahan karena Efesus enak. Efesus nyaman, Paulus nyaman di Efesus. Jemaat Paulus Efesus itu luar biasa. Tapi Paulus mengikuti panggilan hatinya, di mana Allah meletakkan kehendaknya. Paulus meninggalkan Aquila Priscilla, ternyata melayani Apolos. Paulus pergi mengunjungi murid-muridnya. Paulus melaksanakan kehendak Allah. Dia tidak terikat dengan ukuran dunia. Dia tidak terikat dengan keberhasilan. Dia tidak terikat dengan kekayaan, tidak terikat dengan pekerjaannya yang mengikat dia. Paulus tetap melaksanakan kehendak Allah. Paulus tetap melayani Tuhan. Kekayaan gak boleh membuat kita meninggalkan pelayanan. Kekayaan tidak boleh membuat kita memiliki pemikiran-pemikiran, cara-cara perilaku yang berbeda dengan firman Allah. Segala satu kita miliki itu dari dunia. Itu Allah yang beri. Segala pohon yang baik untuk dimakan buahnya, Allah tumbuhkan di taman di Eden sebelah timur.
Menjadi kaya tidak salah, memiliki barang mahal tidak salah. Tapi bagaimana mendapatkannya dan memperlakukannya, itu yang jadi masalah bagi saudara dengan Tuhan. Sehingga hari ini kita mengerti, kita belajar. Yang paling berharga di hadapan Tuhan adalah hati yang mengasihi Dia. Karena firman Allah berkata, di mana hatimu berada, hartamu berada. Amin saudaraku, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.